Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyempurnakan insyaallah amal soleh pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan amal kita adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal yang membuat kita bahagia, senang ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya hingga kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati rahimakumullah. Kita malam hari ini masih pembahasan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, masih di bab tentang tafsil maratibul qadar, rincian tertib daripada beriman kepada takdir. Pada pertemuan terdahulu kita sudah bahas bahwasannya yang pertama, mengimani takdir Allah itu adalah mengimani akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ilmu Allah itu al-qadim. Ilmu Allah itu qadim, akan tetapi al-muraduhuna azali bila bidayah. Jadi ilmu Allah itu sudah dari dulu namun tidak ada permulaannya. Beda dengan kita, kalau kita dulu nggak tahu, sekarang tahu. Dulu belum ngerti namun sekarang ngerti, dan beda-beda. Pemahaman sampai kepada kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kadang waktu kita menuntut ilmu belum paham. Ternyata setelah kita berumur atau setelah kita berusia, barulah Allah memberikan pemahaman. Nah, dan bedanya adalah ilmu Allah itu masabaqahul jahal, tidak didahului dengan kebodohan. Allah itu enggak pernah bodoh. Bikhilafil ilmil makhluk, beda dengan pengetahuan makhluk. Kita dulu pernah bodoh atau tidak tahu. Kemudian bedanya lagi adalah wahwa sabaqahu adam summa wujud summa nisyan. Kalau makhluk itu didahului dengan tidak tahu dulu, kemudian ada, kemudian kadang-kadang lupa. Ilmunya apa? Lupa. Bisa jadi kita waktu dulu, waktu masih muda kuat hafalannya, giliran sudah umur 50,
ternyata goyang hafalannya. Itu mungkin sekali bagi kita selaku manusia, ya mungkin. Syai'an fa syai'an thumma yadhhab alaihi al-ilm, ya sedikit demi sedikit kemudian hilang ilmu. Bisa ilmu yang telah kita peroleh suatu waktu hilang ilmu tersebut, bisa. Dulu waktu Ustadz di pondok sudah belajar ilmu waris, hitung waris sudah bisa, ya kan, sudah bisa bagian-bagiannya. Terus lama nggak dipelajari, akhirnya sebagiannya ngilang, sebagiannya ya masih tergambar-gambar seperti itu, ya. Jadi apa? Ilmu kita beda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah qadim la yantahi. Ilmu Allah itu qadim, tanpa permulaan, kemudian juga tidak akan ada hilang, nggak akan hilang ilmu Allah untuk selamanya. Itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Yang kedua adalah al-kitabah, beriman kepada penulisan apa yang dilakukan oleh hambanya. Wajib kita beriman. Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah ditulis oleh Allah tidak akan bisa kita menghindarinya kalau itu adalah tulisan hidup kita. Ya, kalau itu adalah tulisan hidup kita, kita tidak akan bisa menghindarinya. Suatu waktu Ustadz tanya kepada para penuntut ilmu, ada enggak yang mau jadi bupati? Enggak ada, enggak mau. Ada enggak yang mau jadi wali kota? Enggak mau. Walaupun gajinya sebulan 1 miliar, enggak mau, enggak ada. Tapi kalau tulisannya di Lauhil Mahfuz ternyata dia di tahun sekian jadi wali kota, pasti jadi wali kota, ya kan? Pasti jadi wali kota. Kemudian berikutnya yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah al-iman, atau kalau di kitab Aqidah Wasithiyah itu ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, dan yang terkandung di dalamnya adalah fahiya masyiatullahi an-nafidah. Jadi semua takdir yang telah Allah tetapkan itu terjadi dengan kehendak Allah. Kita bisa berkumpul di sini itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang an-nafidah, yang telah berlalu, juga dikehendaki oleh Allah. Semua kejadian yang telah berlalu itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratuhu asyamilah, dan kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa huwal imanu, maksudnya adalah beriman bi anna masya'allahu kana. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki, meskipun menurut kita bisa jadi itu kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil menurut kita, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Misalnya ada nenek-nenek, kakek-kakek, udah umur 40, udah umur 50 tahun, belum punya anak, kemudian Allah takdirkan punya anak, bisa nggak? Bisa, nggak ada yang tidak, ya bisa. Wa ma lam yasha lam yakun, tapi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah nggak bakal terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah nggak bakal terjadi. Makanya kita nggak boleh meremehkan dalam hidup ini, berupa ucapan, berupa apapun, nggak boleh meremehkan. Kadang-kadang saya ingat sekali dulu waktu di SDIT itu ada murid dari dusun sana, ya, itu suka diremehkan sama teman-temannya sekarang. Dulu sama teman-temannya suka diremehkan itu. Tetapi ternyata sekarang justru dia sudah jadi ustadz. Bahkan lagi ada ya sebagian thalib itu kalau ketemu ustadz itu sembunyi. Awas ya, ada ustadz sembunyi.
Nah dia ini enggak, dia ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya udah nggak ingat lagi. Udah nggak ingat lagi. Ternyata dia menyebutkan namanya. Kadang-kadang diremehkan orang, tapi orang nggak tahu masa depan seseorang. Nah, ini baru dunia loh. Belum lagi di akhirat. Kita nggak tahu ya, waktu di dunia ternyata sebenarnya waktu di dunia itu orangnya biasa aja, remeh-temeh, dianggap orang ya orang biasa lah gitu ya. Ternyata pas di akhirat, begitu nyebrang sirat, satu kejep misalnya. Nah itu asli, baru itu kesuksesan yang asli. Jadi kalau di dunia ini apa? Di dunia ini ya apa namanya? Baru topeng, ya baru apa? Baru topeng. Yang aslinya di mana? Yang aslinya di akhirat. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma fis samawati wa ma fil ard. Min harakatin, dikehendaki oleh Allah dari gerakan. Apa saja yang gerak itu dengan izin Allah. Wala sukunin, begitu juga yang diam, itu Allah yang menghendaki dia diam. Bimasyiatillahi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Illa bimasyiatillahi Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi illa ma la yurid. La yakunu fi mulkihi ma la yurid ya. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah ini apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, enggak ada ya. Enggak ada. Makanya ada orang yang apa namanya? Berangkat kerja, dia pakai baju, dia pasang kancingnya baju ya, kata Syekh Abdul Razak. Dia pasang kancing bajunya, ternyata yang melepasnya sudah bukan dia lagi. Yang melepas kancing bajunya bukan dia lagi. Siapa yang melepasnya? Orang yang memandikan jenazah. Ternyata dia apa namanya? Cuman pakai baju dan dia nggak tahu ternyata hari itu ajalnya datang. Apalagi sekarang ini banyak sekali ajal itu yang datang tiba-tiba, ya kan? Ada yang berangkat nyetir, sehat bugar, nggak taunya pulang sudah dipikul orang, mobilnya penyot, sudah dipikul orang, sudah jadi apa? Sudah jadi tinggal namanya saja, sudah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini kita sering pagi-pagi kita dengar kalau di Karangraja tuh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Walaupun itu sebenarnya dalam syariat agama kita dilarang, tapi tetap aja orang berbuat ya kan. Telah meninggal dunia ya. Budi bin siapa kan? Lagi pindah lagi sana, besok lagi ada lagi, besok lagi ada lagi. Ya. Suatu saat yang akan menjadi berita itu adalah nama kita akan diberitakan. Kemarin saja anak terkejut banget ya kan, telah meninggal apa namanya kepala tukang Masjid Al-Islam. Rupanya saya salah baca ya. Ya meninggal apa? Orang tuanya. Terkejut ya. Kenapa? Ya orang masih sehat bugar gitu kan, tiba-tiba meninggal. Kapan sakitnya, terusan kok di Jawa Tengah ya. Ternyata orang tuanya yang meninggal. Nah, jadi enggak ada kejadian, gerakan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu adalah zat yang maha kuasa ya, adalah zat yang maha kuasa. Sebagian orang tua tuh kadang-kadang selalu ngitung pakai apa?
pakai hitungan matematikanya ya. Padahal Allah itu maha kuasa. Kalau misalnya anak saya mondok, biayanya dari mana ya, uangnya dari mana, waduh, adalah nggak usah lah misalnya kan. Ya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jalan-jalan. Ada pondok yang biayanya sekian, wah ini mahal, ya sudah jangan kalau yang mahal. Ada yang biayanya lebih rendah, ternyata juga ada yang gratis, ya kan? Ada yang gratis. Kalau kita memang nggak mampu, ya kita bisa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang saat anak kita belum sekolah, kita kerjanya itu sulit, ya, kerjanya susah. Ternyata setelah anak kita sekolah, setelah anak kita menuntut ilmu, Allah berikan jalan dari sini banyak, ya kan? Allah berikan jalan keluar. Bisa jadi itu memang Allah takdirkan karena sebab dia menuntut ilmu, sehingga Allah mudahkan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, minal maujudat, dari yang ada, wal ma'dumat, atau yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama illallahu khaliquhu. Ya tidaklah makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, kecuali Allah lah penciptanya. La khaliqun ghairuhu wala rabbun siwahu. Enggak ada pencipta selainnya dan tidak ada Rabb yang selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabb itu maksudnya Ar-Razik, enggak ada pemberi rezeki selain Allah. Enggak ada pencipta selain Allah. Enggak ada pengatur selain Allah. Allah yang ngatur, Allah yang merajai, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, ya, Allah yang memberi rizki. Betapa sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kita kembali ke pembahasan kita yang dulu-dulu ya. Kalau mikir ayam saja, bayangkan ini. Enggak usah sekota Prabu Muli, setanjung Raman aja dalam seharinya udah berapa ayam dipotong. Ini baru Tanjung Raman. Belum lagi kalau sekota Prabu Muli. Belum lagi kalau Sumsel, berapa ekor ayam ya. Saya yakin itu tembus jutaan ayam. Bisa jadi ratusan juta ayam. Siapa yang nernain ayam? Allah lah yang gerakin, ya kan? Kalau kita nggak mau ternak ayam, ada orang yang Allah gerakin. Dia mau nggak mau harus usaha ternak ayam. Kita mah jijik yang namanya ngurusin sapi. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah, dia mau nggak mau dia siap pekerja ngurusin sapi, nggak apa-apa. Tiap hari buangin teletong. Dia mah biasa aja teletong tuh. Anggap saja megang bubur seperti itu kan. Kayak kita mah gitu kan. Karena kita mungkin rizkinya bukan jalan situ. Allah yang takdirkan. Apalagi telur, ya kan? Telur aja berapa ton untuk Prabu Muli ini. Belum berasnya. Padahal kita lihat di Prabu Muli ini jarang yang nanam padi. Kalau cuma mengandalkan Prabu Muli ini kayaknya nggak makan kita, ya kan? Jarang nanam padi. Coba itu Abu Yuda, dan nanam padi di Prabu Muli, nggak pernah. Dia mah ngelukai karet, terus. Tapi yang dimakan bukan karet, ya padi. Siapa yang ngatur? Allah yang datangin berasnya, tidak tahu dari mana kan? Sambelnya, ya kan? Cabenya mungkin dari Pagar Alam, tomatnya dari Lahat, terasinya dari mana? Bangka, ya kan? Garamnya dari mana? Dari Magelang, ya kan? Sasanya dari Induk Lampung. Sudah ngumpul di piring kita tuh. Nah, Allah yang datangin. Giliran tinggal makan dibuang sambelnya, ya kan? Sambal ini pedas, buang. Di mana? Yang namanya sambal di mana-mana pedas. Allah yang ngaturnya, Allah yang
mengatur segala urusan. Ini adalah penjelasan untuk urutan atau tertib yang ketiga. Kemudian wal martabatu rabi'atu min maratibil qadr asara ila salisah fahiya masyiatullahi an-nafidah wa qudratuhu as-samilah. Yang keempat adalah kekuasaan Allah yang maha sempurna. Jadi di sini jelas lah. Jadi yang ketiga segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat segala sesuatu penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ini untuk tingkatan takdirnya. Jadi kita ulang coba. Tingkatan pertama tentang takdir itu apa? Semua takdir atau semua kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi ini yang telah berlalu atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi diketahui oleh Allah. Allah pasti tahu. Udah. Yang kedua, semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi telah tertulis di mana? Di Lauhil Mahfuz. Enggak ada yang keluar dari tulisan itu, enggak ada. Semuanya telah tertulis. Bahkan dulu sudah kita baca hadisnya, apa yang Allah tetapkan menimpamu pasti enggak akan meleset. Apa yang tidak Allah tetapkan untuk menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Kemudian yang ketiga, semua kejadian ini dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki bukan berarti Allah cinta semuanya, enggak. Allah menghendaki adanya kemaksiatan, bukan berarti Allah cinta dengan kemaksiatan. Tapi semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, semuanya adalah penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang punya kemampuan bangun lihai dia. Ada yang punya kemampuan buat tukang buat kusen ya. Kita kadang-kadang melihat barang kelihatan aja pasti bisa. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada yang Allah takdirkan dia bisa buat makanan walaupun laki-laki. Wah, kapan dia masak lewat semuanya. Ya, yang perempuan juga jadi kalah. Padahal dia laki-laki. Bisa, tapi dia urusan masak-masak bisa. Ada yang Allah mudahkan pertanian. Pokoknya urusan pertanian dia ahlinya, ya. Giliran kita mah nanam cabai keriting, nanam jagung kurus kuntet, ya kan? Paling cuman yang di hasilnya apa? Itu jinten aja untuk sayur aja itu. Enggak sampai buah, menjadi jinten. Karena apa? Kurus. Ternak kandangnya baru jadi udah mati. Ternak ya. Udah dibeliin hewannya. Kandangnya baru jadi udah mati. Ya, berarti rezekinya bukan dari situ. Ya kan? Nah, itulah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Oleh sebab itu ayuhal fitin rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup ini pokoknya mau enggak mau kita itu akan mengalami yang namanya ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Dan inilah yang terbaik. Saya ulangi. Semua kejadian yang akan kita alami di dunia ini ada yang cocok dengan keinginan kita, ada yang tidak cocok. Maka yang cocok kita harus bersyukur, yang tidak cocok dengan keinginan kita harus bersabar. Karena itulah yang terbaik. Contoh Pak, misalnya di masjid ini
nyalon ketua RT 3 orang. Ini ketiga-tiganya itu misalnya pingin jadi semuanya, pokoknya saya harus jadi, pilih saya, gitu kan. Pasang iklan, ya kan, kasih amplop biar milih. Yang jadi kalau 3 gimana? Nah, mungkin pasti yang jadi cuma 1 kan, dan itu yang terbaik. Kalau 3-tiganya jadi kan jadi bingung, gitu kan, 3. Atau misalnya contoh yang lain. Misalnya ada seorang wanita yang cantik direbutkan oleh 3 jejaka, ya kan? Yang satu berdoa, ya Allah, kalau dia jodohku tolong mudahkan, tolong dekatkan. Dia berdoa sama Allah. Aku yakin setiap doa akan dikabul. Ud'uuni astajib lakum. Kau janji seperti itu, ya kan? Yang satu juga berdoa, ya Allah, ya kan? Nah, yang jadi yang mana? Yang jadi yang disesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi semuanya gimana? Justru enggak bagus. Satu istri, suaminya 3, ya kan? Justru enggak bagus. Maka yang jadi adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu hikmah di balik itu semuanya. Naam. Jadi bagaimana supaya kita bisa mudah? Ingat lagi kiatnya, karena memang ini sudah ditetapkan oleh. Yang pertama, semua takdir Allah itu pasti telah atau terjadi dengan izin Allah. Ya kan? Pasti terjadi dengan izin Allah, mau yang cocok atau yang tidak cocok. Apa dalilnya? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Ini sepertinya remeh, tapi ini betul-betul. Tidaklah terjadi sesuatu kejadian pada bumi ini atau bahkan terhadap diri kita kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah bi amrillah, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Dengan perintah Allah, justru diperintahkan kita. Justru diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Biasanya kita itu yang paling kita tidak suka itu kalau ditimpakan ujian berupa musibah. Karena ujian itu kan ada berupa musibah, ada berupa kesenangan. Dua-duanya ujian. Kebaikan dan keburukan dua-duanya ujian. Nah, di saat ujian yang tidak kita sukai, biasanya itu kita apa? Kita tidak senang, ya kan? Tapi ingat, itu terjadi dengan izin Allah. Apa yang dimaksud dengan izin Allah? Dengan perintah Allah. Allah yang perintahkan. Berarti kalau ini perintah Allah terus mengenai kita, apa yang harus kita lakukan? Ridho. Kalau sudah terjadi, udah ridho. Karena barang siapa yang ridho, faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah ridho. Faman sakhito falahu sakhot. Barang siapa yang murka, Allah akan murka. Udah ridho. Kalau sudah terjadi ridho. Maka saya sering kasih contoh, kita sedang jalan di bawah pohon mangga atau di bawah pohon duren, tiba-tiba nimpa kepala kita kena mangga apa duren? Ya, mangga aja, jangan duren. Kayak kejadian, hati-hati ya, kayak kejadian benar. Ini kan dunia ini ada yang ngatur Allah. Nah, kamu dulu bilang duren, nah kan mangga. Terus kita ngadu sama Allah. Ya Allah, ini bumi begitu luas, ini kepala kecil. Kan bisa ke sini, bisa ke sini, kok ke sini? Ya Allah. Gitu kan? Nah, itu terjadi aslinya dengan izin Allah. Maksudnya Allah yang perintahkan, kenakan kepalanya, kedepu gitu kan, kenakan. Nah, kalau kita ditimpa suatu penyakit tersebut, suatu kesakitan tersebut, apapun itu, bukan hanya kepala kejadut pintu, kepala ketimpa buah,
kaki keinjak orang, main bola jempolnya bengkak, apalagi bisulan, apalagi sebutin penyakit-penyakitnya. Itu terjadi, pengundangnya adalah dosa. Kejadian-kejadian kalau berupa penyakit, berupa sakit, berupa kesengsaraan, kesusahan, penyebabnya apa? Dosa. Karena Allah mustahil bohong, mustahil. Kata Allah apa? Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Tidaklah menimpa kita kebaikan melainkan dari siapa? Dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidaklah menimpa kepada kita keburukan melainkan dari dirimu sendiri penyebabnya. Berarti kalau kita orang yang paham ini, ketika kepala kita kena mangga, kita tahu bumi ini luas, tapi kepala kita yang kena. Kita tahu motor, jangan ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran aja. Karena kalau kita seseorang yang motornya hilang, motor tuh banyak, tapi motor yang kita yang hilang. Kalau hewan banyak, yang lain yang nggak pada sholat, hidup hewannya sehat-sehat. Nah, terus yang kita yang mati. Ini sebabnya gara-gara apa? Gara-gara dosa. Jadi kita kembali kepada, ya Allah, mungkin kepala ini kurang sujud, gitu ya. Tafakurnya. Mungkin kepala ini kurang sujudnya kepada Allah. Jadi ditegur oleh Allah supaya rajin sujud. Sudah sujud, ya kan? Sudah sholat, mungkin baru badannya yang sholat, tapi hatinya belum, ya kan? Baru badannya aja gerakannya, tapi pikirannya kemana-mana. Jadi diingetin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyebabnya adalah dosa. Sudah satu. Jadi kalau tertimpa musibah, yang pertama apa tadi harus kita ingat? Semua musibah terjadi dengan izin Allah. Tuh. Yang kedua, semua musibah terjadi itu kalau dia berupa kepahitan, penyebabnya adalah dosa. Dah, mendingan kalau misalnya pahit kita mengalami takdir ini, istighfar saja. Astagfirullahaladzim. Karena Allah nggak mungkin zalim. Allah Maha tahu kok. Semua yang kejadian Allah Maha tahu. Allah nggak mungkin zalim. Yang ketiga, pasti tujuannya Allah itu baik. Ya kan, kalau kita bisa benar menyikapinya, apapun itu pasti baik. Takdir itu pasti baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, nggak cocok dengan keinginan kita, pasti baik gitu. Karena Allah memberikan ujian itu untuk kebaikan, asal benar kita menyikapinya ya. Sebagaimana guru memberikan ujian itu tujuannya baik, bukan untuk mencelakakan. Tujuannya apa? Baik. Sebagaimana dokter kadang-kadang untuk mengobati seseorang biar sembuh itu harus dilukai, harus dioperasi. Sudah sakit kemudian disuntik terus, ya kan? Diambil darah setiap pagi. Apa tujuan dokter itu? Nyakiti pasien? Enggak. Dia melukai tapi untuk tujuan mengobati. Seperti itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan musibah itu maksudnya agar kita sembuh dari penyakitnya. Penyakit apa? Ya penyakit kalau dosa berarti penyakit maksiat. Penyakit berbuat maksiat. Penyakit apa lagi? Penyakit lalai. Penyakit apa lagi? Penyakit malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyakit-penyakit yang lainnya. Banyak sekali, ya. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Kita harus tanamkan pasti ini baik. Itu. Lagi jalan ternyata pintu kamar mandinya lebih pendek dari badan kita. Kejedut. Oh Allah. Sudah tahu pendek tapi kejedut.
itu terjadi dengan izin Allah enggak? Dengan izin Allah. Nah, ini pasti baik ini ya. Mungkin ini gara-gara dosa ini udah istighfar ya, astagfirullah. Dengan istighfar itu yang terjadi baik. Kenapa sebabnya? Sebab dia mendapatkan satu dicatat sebagai kebaikan, digugurkan dosa. Kemudian juga ternyata bisa jadi dengan istighfar itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya. Ini salah satu kunci agar rizki kita dilapangkan itu adalah ternyata dengan istighfar. Sebagaimana dakwahnya Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Rabbmu karena Allah itu Maha Pengampun. Kemudian Allah setelah istighfar, apa ayat ini lanjutannya? Yursilis samaa, Allah akan turunkan hujan dari langit. Apa simbol apa turun hujan itu? Simbol apa? Simbol rizki. Benar. Hujan itu adalah simbol kemakmuran. Turun hujan. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Kemudian wayumdidkum bi amwal, Allah akan banyakkan harta. Tuh gara-garanya adalah atau syariatnya adalah istighfar. Kemudian berikutnya yang keempat sekarang. Tadi yang ketiga sudah. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat adalah pasti sudah diukur oleh Allah ya. Ujian itu pasti sudah diukur. Walaupun bisa jadi kadang-kadang kita merasa berat nih ujian aku ini, ya Allah, mampu apa tidak aku ini. Enggak. Pasti sudah diukur. Mustahil Allah timpakan ujian di luar kemampuan. Mustahil. Tanamkan itu. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali sebatas kemampuan. Dan yang terakhir, kalau kita diuji, ingat, camkan yang bisa melepas ujian tersebut, yang bisa memberikan jalan keluar dari ujian tersebut hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mintalah tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini di dalam mengimani takdir yang pahit yang kita alami. Sudah azan belum? Belum. Kita lanjutkan di bab berikutnya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, maksudnya adalah meskipun Allah telah mentakdirkan, kemudian Allah telah menulis takdir tersebut, kemudian takdir tersebut terjadi dengan kehendak Allah, kemudian takdir tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, faqad amarul ibada bi taatihi. Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk mentaati Allah. Walaupun kita lihat di dunia ini banyak yang taat, apa banyak yang tidak taat? Banyak yang tidak taat. Makanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah dimudahkan untuk taat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan ada dua, ya sebagaimana di awal dari surah kitab Aqidah Wasithiyah ini. Ada hidayah bayan. Hidayah bayan itu adalah pemberitahuan, penjelasan, gitu kan. Kemudian yang kedua ada hidayah taufik. Ada orang yang cuma sampai kepadanya hidayah bayan. Jadi pemberitahuan bahwasanya misalnya gini, malam ini ada kegiatan sholat gerhana misalnya, dia tahu, oh iya berarti ada gerhana bulan kalau malam nih. Nah, itu berarti sudah sampai kepadanya hidayah bayan, hidayah penjelasan tentang satu syariat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah taufik kepadanya, maka dia
ima ketiduran, ima malas, ima apa saja disibukkan dengan yang lainnya sehingga dia tidak ikut melakukan ibadah tersebut. Ya, sama seperti halnya sholat Jumat misalnya. Di masjid sudah ada pemberitahuan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lah zuhur ini. Oh iya, hari Jumat lupa, ya kan? Nah, berarti sudah. Tapi dia tahu kalau itu hari Jumat, ini pemberitahuan. Tapi kalau misalnya dia tidak sampai ke masjid, berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Nah, kalau kita dapat dua-duanya, dapat hidayah bayan, dapat hidayah taufik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah kepada Allah dan mintalah agar kita diistiqomahkan, ya, berada di hidayah taufik tersebut. Karena memang kadang-kadang orang itu di awal-awal semangat, tetapi semangatnya tadi tidak berakhir sampai terus continue gitu ya, tidak continue. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah di atas kebaikan tersebut. Karena Allah perintahkan kita untuk taat. Wa taati rasulihi, kita diperintahkan untuk mentaati rasulnya. Wa nahahum an maksiatihi, dan Allah melarang kita dari memaksiatinya, ya. Jadi memaksiatinya. Makanya kita ini sebenarnya kalau kita lihat nikmat itu banyak banget kita nikmat ini, ya. Sangat banyak. Dulu ada yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu seperti negeri Sabah, ya. Ada negeri Sabah. Negeri Sabah itu di mana? Di Yaman, ya, Yaman. Itu negeri itu makmur sekali. Ya, makmur sekali. Allah telah datangkan kepada negeri Sabah tersebut, ya, rasul-rasul untuk memperingatkan kaumnya. Ya, baik rasul-rasul yang dimuat dalam Al-Qur'an atau rasul-rasul yang lokal yang tidak dimuatkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang sampai kepada negeri Sabah itu adalah seperti Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, ya. Makanya di masa Nabi Sulaiman saja, Nabi Sulaiman menyeru negeri Sabah tersebut, di mana ratunya adalah ratu siapa? Ratu Balqis bersama kaumnya menyembah apa? Menyembah matahari. Tetapi setelah itu Ratu Balqis beriman kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman dan masuk Islam, ya, masuk Islam. Maksudnya mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi kaumnya tidak. Sebagian kaumnya tidak, ya. Bahkan mereka mengatakan, "Oh, ratu kita sudah kena sihir." Nah, udah enggak benar. Kita tetap harus mempertahankan agama nenek moyang kita. Nah, seperti itu juga kalau di zaman dulu itu seperti itu rasul-rasul. Kalau sekarang itu adalah ustadz-ustadz, ya, ustadz-ustadz yang menyampaikan kebenaran ini. Di sana itu sudah ada ustadz-ustadznya. Akan tetapi orang itu hanya sebatas sebagiannya hanya itu beda dengan ajaran nenek moyang kita, tidak sama. Udah hati-hati, jangan ke sana. Nah, seperti itu. Sudah ada seperti itu. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan negeri Sabah itu, ya. Yang tadinya subur, makmur, gemah, ripah, los jenawi, ya, banyak makanan, makmur, subur. Akhirnya Allah bendungan yang mereka buat Allah jebolkan bendungannya, kemudian banjir, habislah semua negeri tersebut, ya. Kemudian setelah itu tumbuh pepohonan yang berduri, enggak ada buah-buahnya. Itulah akibat mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kita ini di negeri kita ini adalah negeri yang makmur kita ini, Masya Allah, ya. Buah-buahan banyak, ya kan, tumbuh-tumbuhannya banyak. Nah, hati-hati, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah melarang dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Nah, silakan adzan dulu.
Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada setelah azan ini kita tidak akan lanjutkan pembahasan kitab, namun kita akan intisarikan dari materi yang telah kita sampaikan ya. Tatkala kita senang, maka hendaklah kesenangan itu bisa menjadikan kita mulia, bisa menjadikan kita bahagia, bahkan bisa menyebabkan kita jadi selamat kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur. Apa rumusnya tadi? Bisa jadi mulia, bisa jadi apa lagi? Bahagia, kemudian bisa jadi selamat kalau bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kufur bisa jadi binasa, bisa jadi hina, kemudian binasa, tidak selamat ya kalau kufur. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ya. Kalau terjatuh kepada maksiat itu juga masih tetap bisa mulia, masih tetap bisa bahagia, masih tetap bisa selamat, tapi rumusnya adalah harus segera bertobat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu di ma'had kita ini sekarang ini masih atau ada santri-santri yang masih baru. Saya ingat betul kalau santri lama dengan santri baru beda banget. Bedanya apa? Kalau santri yang lama itu sudah digembleng, sudah sopan, sudah mudah diaturnya, kemudian mudah tolong menolongnya. Nah, tapi kalau santri baru dia masih bawa adat-adat dari dusunnya. Maka Ustadz nasihatin sama antum semuanya, walaupun juga bukan berarti santri yang lama juga enggak dinasihatin. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah pilih kalian untuk menuntut ilmu di sini, di mana banyak orang bukan enggak mau, tapi Allah enggak pilih. Allah enggak pilih. Bersyukurlah. Kemudian jangan berlaku zalim. Jangan zolim sama orang tua, ya kan? Zolim maksudnya apa? Ya tidak menetapkan sesuatu pada tempatnya. Dari rumah izinnya sampai orang tua pada nangis-nangis, izinnya mau mondok. Tapi di pondok sering apa? Sering tidur kerjaannya, ya kan? Malas belajar. Ini termasuk santri yang zolim. Ya, santri yang zolim. Kemudian jangan bohong. Jangan apa? Jangan suka bohong. Umi, Abi kata Ustadz suruh kirim duit ya buat beli tong sampah, padahal enggak, ya kan? Padahal apa? Enggak misalnya. Jangan. Kata Ustadz harus beli baju warna kuning. Padahal enggak. Jangan seperti itu, kasihan orang tua ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan zalim dengan ustadz-ustadz atau pegawai-pegawai yang ada di pondok ya. Hati-hati kezaliman. Hadisnya sudah hafal kan? Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Jangan zalim. Ya. Yang ustadz tekankan adalah pertama makanan. Ya, makanan, jangan zalim. Ambil nasi secukupnya, ya kan? Jangan banyak-banyak kemudian enggak habis dibuang, jangan. Jangan. Ambil lauk juga sama, karena kita ini bersaudara, gitu kan? Kita harus juga memikirkan saudara kita yang lainnya. Jadi jangan sampai nggak ada urusan orang lain lapar, yang penting saya kenyang. Jangan, ya. Jangan. Harus kalau misalnya sesuatu yang dibagi, kata bude yang baginya satu-satu ya, jangan ambil 2, jangan 3 ditutupin nasi, jangan. Itu yang 2-nya haram, ya kan? Nah,
Kemudian berikutnya apalagi? Ingat kita itu harus mudah nolong santri itu. Makanya kalau di pondok Ustadz dulu santri itu san itu ihsan, tri itu 3. Mudah dalam beribadah, kemudian bagus dalam akhlak, kemudian mudah menolong gitu ya. Kalau ada orang kesulitan tuh bukan lari, tapi segera datang. Pak, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ayo khidmah, apa yang saya bisa bantu? Bukannya lari atau pura-pura nggak tahu. Tapi berusahalah jadi seperti itu santri itu ya. Nanti juga ketika terjun di masyarakat seperti itu, harus seperti itu, berusaha seperti itu. Ada orang misalnya mau ngangkat ngangkat beras ke motornya. Pak, bisa ada yang saya bantu? Oh ya, kebetulan. Bantu angkat, ya kan? Dan itu termasuk sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuek ini. Biarinlah kenal aja enggak, biarlah, ya kan? Biar mati enggak apa-apa. Jangan. Jadi santri itu harus mudah membantu. Paham apa enggak? Jangan zolim. Kalau suka makanan ambil, kalau tidak suka jangan ambil. Tapi berusahalah untuk qanaah, ya kan? Berusaha untuk tawadu. Kalau misalnya kita di rumah enggak suka, coba dikit-dikit, barangkali satu waktu kita akan menjadi suka. Misal kita enggak suka daun ubi yang ditumbuk itu namanya apa? Taho. Taho itu toh, iya kan? Bisa jadi sewaktu-waktu ada sayur itu di pondok ini, ya kan? Waduh, pedio ini, aku udah pernah di rumah makan kayak gini, kayak tai sapi ini. Awas, hati-hati, jangan meremehkan. Itu orang sudah susah payah. Mungkin daun ubinya dari kebun sana, udah metiknya panas, dibawa ke sini, terusan udah ditumbuk-tumbuk, dibeliin bumbunya, tomatnya dari pagar alam, cabenya dari Lahat, garamnya dari ya, sudah matang tinggal makan, dibuang di tong sampah. Di mana rasa syukurnya? Padahal padi begitu ditanam belum bisa dimasak. Kalaupun sudah panen belum bisa langsung dimasak, masih harus dijemur, masih harus digiling, masih harus dimasak. Sudah tinggal makan dibuang. Di mana rasa syukurnya? Ingat, Allah sudah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku itu sangat pedih. Banyak Allah itu bisa mendatangkan bencana-bencana, tentara-tentaranya sangat banyak ya. Mungkin itu saja dulu ya. Kemudian nanti masih banyak lagi ya. Ustadz, apa benar penyakit ain itu bisa membunuh? Penyakit ain adalah penyakit non medis ya, yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata seseorang, misalnya seseorang melihat dengan pandangan iri, dengki, nggak senang seperti itu ya, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Atau sebaliknya, kekaguman yang berlebihan tanpa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya gini, Masya Allah, ganteng nian ya anaknya ya Pak ya Bu, tapi nggak pakai Masya Allah dia, ganteng nian anaknya ya. Nah itu Allah itu bisa cemburu ya. Harusnya dia, karena yang membuatnya ganteng itu kan Allah, harusnya dia ikut sertakan Allah, Masya Allah. Nah gitu harusnya. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Nah berarti kan kita melihat yang ganteng, ingat Allah, itu yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang bagus tidak ingat Allah, Allah bisa jadi rusak bagusnya itu. Misalnya
tadinya ganteng, terus demam, terus nggak mau makan, akhirnya kurus, keriput, jadi nggak ganteng. Kalau cantik, cantik sekali, nggak nyebut masya Allah, cantik sekali. Besoknya sakit cacar. Kemarin cantik, sekarang jelek. Allah yang rusak. Nah, sama. Makanya kalau kita lihat kendaraan-kendaraan di Saudi itu bagus-bagus, itu akan ada tulisannya masya Allah, tabarakallah. Agar orang ketika melihat mobil bagus, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau disebutkan masya Allah, mudah-mudahan mobil tadi enggak kena penyakit ain. Karena bisa jadi kalau dia ingat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang bagus, terus enggak ingat Allah, bisa Allah rusak. Mobilnya nyungsep di gorong-gorong, penyok. Besoknya dibilang, kemarin bagus, sekarang jadi butut. Bahkan penyakit ain itu bukan bisa mengena ke orang saja, ke barang juga bisa kena, ya. Ke barang juga bisa kena. Maka berhati-hatilah. Bahkan juga bisa penyakit ain ini menimpa diri sendiri. Bagaimana caranya? Misalnya orang tadi ujub itu merasa dirinya hebat. Saya ini nggak ada tandingan, saya ini paling hebat saya ini. Nah itu kalau dia tidak ingat Allah, Allah bisa rusak apa yang menyebabkan dia hebat. Misalnya dia hebat hafalannya, bisa langsung blank, dia nggak hafal, hilang. Nah, misalnya kegantengannya, Allah bisa rusak. Misalnya kekayaannya, Allah bisa jadikan dia miskin dalam sesaat, ya kan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit ain? Ya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon membaca doa-doa perlindungan seperti misalnya apa? Ya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, baca. Atau doa-doa perlindungan yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan yang lainnya. Kemudian juga menjaga diri dari sifat iri, dengki, ujub, juga perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit ain. Ustadz, boleh tidak sholat isya dijamak dengan subuh? Enggak ada sholat jamak. Sholat jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bagaimana kalau dijamak dengan? Enggak ada. Subuh dengan zuhur enggak bisa. Kalau kita sholat subuh kesiangan, judulnya qada sholatnya, ya. Sholat apa? Sholat qada. Misalnya kita ketiduran jam 8 baru bangun. Sholat apa kita sholat subuh? Langsung sholat pada waktu itu. Langsung sholat. Niatnya adalah qada. Qada itu apa? Qada itu mengganti sholat yang terlupakan atau yang terluput, seperti itu. Itu qada. Sama begitu juga sholat isya. Misalnya dia ketiduran pas bangun pagi. Ya niatnya bukan jamak, tapi niatnya apa? Mengqada sholat isya. Habis itu baru sholat subuh. Nabi pernah suatu saat perang melawan orang-orang musyrik. Dari pas zuhur sampai asar belum selesai perangnya. Akhirnya sampai ke maghriban Nabi belum sholat asar. Sahabat juga belum sholat asar. Akhirnya waktu maghrib perang usai, kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk iqamah untuk sholat asar terlebih dahulu di waktu maghrib, dan itu tentunya adalah qada, ya, mengganti sholat asar yang terluput. Setelah itu baru sholat maghrib. Nah, jadi disesuaikan dengan urutnya. Kalau ada di luar sana orang-orang mengatakan ya enggak lah, tuan rumah dulu baru tamunya, maksudnya tuan rumah adalah waktu maghrib dulu, karena maghrib sebagai tuan rumah baru sholat asar. Enggak, ya, tapi harus urutan sesuai urutnya. Asar dulu baru
baru maghrib. Nah, jadi nggak ada jamak isya dengan subuh. Wallahu a'lam. Ini aneh-aneh aja ini. Ini siapa ini kerjanya? Apa boleh bersuami 3? Nggak boleh. Ustadz, jika orang tua kita marah, apakah Allah juga akan marah? Orang tua kita marah, apakah Allah akan marah? Tergantung marahnya orang tua tadi sebab apa, ya kan? Kalau marahnya karena Allah, Allah ridho. Kalau marahnya adalah sesuatu yang membuat Allah murka, Allah murka, ya, Allah murka. Misalnya ada anak yang rajin sholat, orang tuanya marah, kamu kerjaan sholat terus, kerja nggak beres-beres, sholat terus. Nah itu Allah marah dengan orang tua seperti itu, ya. Karena apa? Karena dia marah dengan sesuatu yang dilakukan oleh anak dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang tua marah karena anaknya meninggalkan sholat, ada orang tua marah anaknya misalnya berbuat zolim, maka selama marahnya tadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak akan marah, ya. Allah nggak akan marah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas. Ini apa lagi ini? Apakah benar tertawa terbahak-bahak bisa mematikan hati? Salah satu penyebab hati ini keras adalah sering banyaknya tertawa, ya. Bukan berarti nggak boleh tertawa, tapi banyak tertawa ini bisa menyebabkan hati menjadi keras. Baik. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.